yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau lebih tahu isi hati kami. Engkau yang tahu hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau sudah menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Engkau sudah menolong kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirat Allah kami boleh rasakan pagi hari ini. Teruslah bekerja lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menasihati kami, firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Kami siapkan tanah hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru datang beribadah, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita buka Alkitab kita pagi hari ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Firman Allah pagi hari ini tentang rahasia Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya di kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tidak semua anak-anak Tuhan mau menerima tentang kehadiran Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat tentang keluarga Obed-Edom dan bagaimana hadirat Allah mereka hargai dan mereka hormati. Nah, saudara-saudara, Obed-Edom mempunyai arti adalah, Obed itu berasal dari kata bahasa Ibrani yang artinya hamba. Obed itu artinya hamba. Obed itu artinya pelayan. Obed itu artinya yang mengabdi. Akar kata dari kata bahasa Ibrani kata Obed ini artinya secara luas adalah melayani atau mengabdi. Sedangkan kata Edom itu artinya merah. Kalau diambil dari historis, dari sejarahnya itu berasal dari kata nama Esau. Tetapi yang kita akan lihat pagi hari ini adalah bagaimana Obed-Edom ini, dia seorang yang melayani. Dia seorang yang rendah hati.
Dia adalah seorang yang menerima tabut Allah ada di dalam rumahnya. Sehingga saudara-saudara, dikatakan Obed Edom itu dia diberkati oleh Tuhan. Nah, kata Obed Edom kita tahu bahwa adalah seorang pelayan, seorang hamba, seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Nah, sedangkan tabut Allah, nah ini kita akan lihat saudara-saudara, tabut Tuhan itu berbicara tentang hadirat Allah. Tabut Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Allah di dalam umatnya, kepada umatnya. Makanya saudara-saudara, tabut Allah ini dalam bangsa Israel, mereka sangat hargai. Karena apa? Ini menandakan kehadiran Allah bagi bangsa Israel itu, saudara-saudara. Ini tabut Allah, simbol kehadiran Allah. Nah, apa itu isi tabut Allah? Di tabut Allah itu, saudara-saudara, ada isi 2 loh batu. Itu berbicara tentang otoritas Allah ada di dalam. Kemudian yang kedua, buli-buli emas berisi mana. Ini berbicara tentang pemeliharaan Allah bagi umatnya. Dan yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas, berbicara tentang otoritas keimaman. Jadi saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tabut Allah ini adalah sesuatu yang sangat dihargai, sangat dihormati oleh bangsa Israel. Karena apa? Ini menandakan tentang hadirnya Allah kepada bangsa itu. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian ketika kita aplikasikan dalam kehidupan rohani masa kini, tabut Allah itu melambangkan pribadi daripada Yesus Kristus, yang kita harus hormati, yang harus kita hargai. Makanya saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama yang kita sudah baca tadi, dikatakan di ayat yang ke-10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, itu karena ada alasannya, saudara-saudara. Dan di ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Dan dikatakan firman Allah, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Artinya di sini, saudara-saudara, ketika kehadiran Allah hadir di rumah Obed Edom, Allah hadir di keluarga Obed Edom, firman Allah katakan dia diberkati oleh Tuhan. Seperti saya katakan tadi, tabut Allah berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Kalau Yesus Kristus hadir dalam keluargamu, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kehadiran Allah, kehadiran Yesus hadir dalam pribadimu, hadir dalam keluargamu, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hadirkan Yesus dalam kehidupan, supaya engkau dilindungi Tuhan, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat 4 hal yang kita perhatikan daripada Obed Edom ini, bagaimana reaksi, bagaimana sikap Obed Edom menjadikan teladan bagi kita untuk meresponi kehadiran Allah di dalam hidup kita. Makanya saudara, kita lihat yang pertama adalah di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-7. Ini tentang bagaimana tabut itu dipindahkan ke Yerusalem. Harusnya dia ada di Yerusalem, di kota Daud. Tetapi dalam perjalanannya, saudara perhatikan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakor, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir.
maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuhnya di sana karena keteledorannya. Keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara, yang kita akan lihat pertama adalah hadirat Allah harus diperlakukan dengan hormat. Kehadiran Allah dalam hidup kita, kita harus hormati. Kehadiran pribadi Yesus dalam hidup kita, kita harus hormati. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ada inisiatif daripada Daud untuk memindahkan tabut Allah itu. Tetapi saudara-saudara, ternyata Imam Usa ini, dia ceroboh. Dia tidak hargai tabut Allah ini. Dalam perjalanannya, di ayat yang ke-6, dia Usa memegang tabut Allah itu tidak sembarangan, saudara-saudara. Dan dikatakan murka Allah turun atas Usa, ayat yang ke-7. Artinya di sini saudara-saudara, mereka tidak menghargai kehadiran Allah. Mereka tidak menghormati tabut Allah itu, saudara-saudara, sehingga murka Tuhan turun atas Usa. Dalam hidup kita, saudara-saudara, kita harus menghargai pribadi daripada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah hadir dalam hidup kita. Jangan kita sepelekan tentang Tuhan, saudara-saudara. Nah, hadirat Allah di dalam bahasa Ibrani memakai kata panim, artinya wajah atau kehadiran yang sangat nyata dengan penuh kemuliaan. Betapa kita harus menghargai kehadiran Allah. Nah, hadirat Allah bukan bicara soal juga suasana ibadah, tetapi bagaimana hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Apakah hadirat Allah kita bisa rasakan ketika kita tidak ibadah? Bisa, saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudara hanya di dalam gereja baru kita sungguh-sungguh, tetapi di luar ibadah kita tidak menghargai kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kita tidak menghargai Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak menghormati pribadi Tuhan. Akhirnya kita melakukan dosa, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di Manado, saudara-saudara, mayoritas Kristen. Pejabat-pejabat mereka hari Minggu melayani Tuhan. Tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ibadah itu, hadirat Allah, kita rasakan saat ibadah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga, saudara harus merasakan, harus menghormati kehadiran pribadi Yesus dalam hidup saudara, supaya saudara tidak jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hadirat Allah, kehadiran Yesus dalam hidupmu, kita harus hargai. Jangan main-main dengan Tuhan. Mari kita hargai Dia, kita hormati Dia. Kita menghargai bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana Dia menyelamatkan kita. Nah, kita lihat saudara-saudara, pada waktu pentabisan bait Allah, hadirat Allah turun, saudara-saudara, sehingga imam-imam mereka merasakan bagaimana suasana, bagaimana Allah hadir. Coba kita perhatikan saudara-saudara, di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-8, satu Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan begini, dan tabut itu, nah ini tabut Allah, saudara-saudara. Satu Raja-Raja pasal 8 ayat 9 mulai, dan tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb.
yakni loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara, ada tabut Allah di situ. Ada kehadiran Allah di rumah Tuhan. Dan ketika Allah hadir, firman Allah katakan imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena begitu kuatnya hadirat Allah. Saudara, kita datang beribadah. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Karena di dalam Tuhan, ketika Allah hadir, akan terjadi mujizat. Amin. Kalau Tuhan hadir, Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Kalau Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan. Kalau Tuhan hadir, yang susah akan dihiburkan. Kalau Tuhan hadir, yang miskin akan diperkaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita ibadah, kita minta hadirat Allah. Kita minta, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, ini bicara soal hubungan spiritual yang kudus dengan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada hubungan yang intim dengan Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Bukan waktu kita ibadah saja, saudara-saudara, tetapi ketika kita sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita sedang di rumah, ketika sedang, saudara, dimanapun saudara berada, saudara bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama, hadirat Allah kita harus perlakukan dengan hormat. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, kita harus hargai, kita harus hormat. Kemudian yang kedua, kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 tadi, saudara-saudara. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 dikatakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gat itu. Yang kedua, saudara-saudara, Obed Edom menerima tabut Allah, tabut Tuhan itu, dengan sukacita dan iman kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, Obed Edom ini tidak meminta kepada Daud, tetapi Daud yang datang sendiri membawa tabut Allah itu. Karena apa, saudara-saudara? Ada ketakutan daripada Daud karena Imam Usa mati ketika dia ceroboh. Dan Daud akhirnya menyimpang ke rumah Obed Edom. Dan reaksi daripada Obed Edom, saudara-saudara, dia menerima tabut Allah itu. Dia tahu bahwa kalau tabut Allah hadir, ada berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya saudara-saudara, ketika saudara di rumah saudara-saudara, ada ibadah, saudara-saudara terima itu dengan sukacita. Karena ketika kita beribadah, ketika hadirat Allah ada di rumah saudara, maka berkat Allah itu akan turun. Amin. Berkat Allah itu akan kita terima. Sama seperti Obed Edom. Ketika tabut Allah itu mau ke rumahnya, dia tidak menolak. Dia tidak mau menolak berkat. Saudara, ketika tempat kita, rumah kita mau mengadakan ibadah, terima itu dengan sukacita. Karena seperti Obed Edom, dia punya iman bahwa kalau hadirat Allah ada, maka ada berkat di dalamnya.
Amin. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Obed-Edom menyambut dengan sukacita. Dia punya hati yang terbuka dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, saudara-saudara, kita terima dengan hati yang terbuka. Kita terima dengan iman. Karena firman Allah ini akan mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Saudara, Obed-Edom tidak menolak. Dia terima dengan sukacita. Sama seperti pribadi di Yesus. Ketika Yesus datang dalam hidupmu, ketika Yesus mengetuk pintu hatimu, biarkan dia masuk, saudara-saudara. Sambut Yesus dengan iman. Karena ketika Yesus masuk dalam hati kita, saudara-saudara, ada perbuatan besar, ada sukacita, ada keselamatan yang Tuhan akan berikan. Coba kita lihat, saudara-saudara, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu, jangan engkau keraskan hatimu. Ketika Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu, biarkan dia masuk dalam hatimu. Wahyu pasal 3, ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amen. Saudara, Yohanes ketika dapat ilham daripada Roh Kudus, dia menulis kitab Wahyu. Dan Wahyu pasal yang ketiga ini dikatakan Yesus berdiri di muka pintu. Dia sedang berdiri di muka pintu hatimu. Dan dikatakan, kalau saudara sudah mendengar suaranya, bukakan pintu, saudara. Dan Yesus akan masuk dalam hatimu. Dan dikatakan, ia akan bersama-sama dengan engkau. Dia akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Hari ini, saudara-saudara, kalau Tuhan mengetuk pintu hatimu, jangan engkau keraskan hati. Izinkan Yesus masuk, berkuasa atas hidupmu. Buka hatimu, saudara-saudara. Jangan takut dengan kehadiran Allah. Jangan takut dengan kehadiran Yesus. Karena Yesus akan memberikan damai, sukacita di dalam hidup kita. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, terimalah Tuhan itu dengan sukacita dan iman. Maka kita lihat bagaimana Obed-Edom, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-11, 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Dan apa efeknya, saudara-saudara? Dan dikatakan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Obed-Edom ini adalah seorang kepala rumah tangga. Makanya berkat Tuhan itu datang dari kepala, dari suami. Saudara mungkin berkata, saya bekerja, tetapi saudara-saudara, berkat Tuhan saya mau ingatkan kepada ibu-ibu, bahkan kepada anak-anak, hormati papa, hormati suami. Karena dari situlah, dari suami, berkat Allah turun. Firman Allah katakan, Obed-Edom diberkati dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Saudara, berkat Tuhan datang dari kepala rumah tangga. Doa dari Bapa, doa dari kepala rumah tangga. Karena firman Allah katakan juga, berkat-berkat Tuhan turun di atas kepala. Dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, dan dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, dikatakan Tuhan memberkati. Kata memberkati, saudara-saudara, itu
dalam bahasa Ibrani memakai kata barak, dalam bahasa Arab barokah. Nah, jadi kata barak ini, kata memberkati ini adalah memberkati dengan limpah secara menyeluruh. Bukan secara rohani saja, tetapi secara jasmani. Artinya berkat Tuhan melimpah ketika tabut Allah hadir. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam keluargamu. Bukan saja kamu yang diselamatkan, tetapi Obed-Edom ini dikatakan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Seisi rumahnya berkat Allah bukan saja secara rohani, tetapi jasmani, kesehatan, umur panjang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, terima tabut Allah itu. Terima kehadiran Allah. Dikatakan berkat Tuhan melimpah-limpah. Tetapi saudara-saudara, kadangkala kita anak-anak Tuhan mulai bergeser hari-hari ini. Ikut Tuhan memang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus tahu rahasia firman Tuhan dulu, saudara. Kita harus cari dulu kerajaan Allah. Makanya Matius 6 ayat 33, coba kita lihat ayat ini, saudara-saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Ini saudara-saudara kuncinya. Dan kadangkala kita tidak tahu kuncinya. Alkitab katakan saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari hadirat Allah dulu. Cari kebenaran. Cari kerajaan Allah. Maka saudara-saudara, berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Berkat itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudara, kadang-kala kita cari berkat, kita tidak cari kebenaran, kita tidak cari hadirat Allah. Firman Allah katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lebih terperinci lagi saudara-saudara, lebih jelas lagi di dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa kata ditambahkan ini akan dilemparkan kepadamu. Oh, ini luar biasa saudara-saudara. Ketika kita setia cari Tuhan, ketika kita setia datang kepada Tuhan, berkat Tuhan itu akan Tuhan tambahkan. Di dalam Matius pasal 6 ini berbicara tentang kekhawatiran. Makanya Yesus tekankan di ayat 33, kalau kita cari Tuhan, kita cari kebenaran, kita utamakan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Amin. Seperti saya katakan, akan dilemparkan. Ketika Tuhan melihat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan lemparkan berkat-berkat. Tuhan akan berikan berkat-berkat. Konotasi berkat selalu bicara soal keuangan, tetapi berkat Tuhan keselamatan, amin, kesehatan, amin, berkat-berkat rohani itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun ada masalah, ada tantangan, kita kuat, itu berkat Tuhan yang besar, saudara-saudara. Kita kuat menghadapi tantangan, kita kuat menghadapi hidup ini. Itu berkat, saudara-saudara. Makanya mensyukuri segala berkat Tuhan itu. Amin. Saudara, jangan hanya kejar berkat, tetapi kejarlah hadirat Allah, maka berkat itu akan mengikuti kita. Haleluya. Kita cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan, cari kehendak Tuhan, utamakan Tuhan, maka berkat Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Ketika mereka cari Tuhan, Tuhan memberkati. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, Tuhan memberkati.
Tetapi dalam perjalanan hidup kadang-kala kita diperhadapkan dengan godaan iman. Kadang-kala masalah membuat orang jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati hari-hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, yang ketiga, hadirat Allah membawa berkat yang nyata. Hadirat Allah, kehadiran Tuhan membawa berkat yang nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur saudara-saudara. Kalau saudara boleh ada hari ini, boleh sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir saudara-saudara, di ayat kita lihat saudara-saudara di dalam 1 Tawari pasal yang ke-15, kita lihat perjalanan hidup daripada Obed-Edom. Ternyata bukan saja dicatat di 1 Samuel pasal 6, tetapi ada langkah selanjutnya yang dia lakukan. 1 Tawari pasal 15 ayat yang ke-21. 1 Tawari pasal 15 ayat 21. Sedang Metija, Elifele, Meknea, Obed-Edom, Yael dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Ayat yang ke-24. Ayat 24. Dan sebanya Yosafat, Natanael, Amasai, Sakaria, Benaya dan Eliezer, yaitu imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah itu, di dalam tabut Allah. Sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Saudara, Obed-Edom sudah menikmati berkat Tuhan di dalam rumahnya. Ketika tabut Allah itu pindah ke Yerusalem, di dalam bait Allah, Obed-Edom itu mengikuti saudara. Dia tidak mau meninggalkan hadirat Allah. Yang ketiga saudara-saudara, Obed-Edom tidak mau kehilangan hadirat Allah. Obed-Edom tidak mau kehilangan pribadi daripada Tuhan. Dia mau dekat-dekat dengan tabut Allah itu. Karena dia tahu bahwa di dalam hadirat Allah ada pertolongan. Amin. Dia pergi ke Yerusalem. Dia menjadi penjaga pintu gerbang. Dia menjadi penunggu. Dia hanya menunggu saudara-saudara. Di mana? Pada tabut itu. Karena dia tahu hadirat Allah ini. Dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kita kehilangan Dia, saudara-saudara. Amin. Jangan sampai kita kehilangan Yesus. Jangan sampai karena harta, jangan sampai karena kekayaan dunia, jangan sampai karena keinginan dunia kita meninggalkan Yesus. Nah, Obed-Edom ini, dia tidak mau tinggal, dia tidak mau meninggalkan, dia tidak mau kehilangan hadirat Allah. Dia pergi ke Yerusalem dan dia menjadi penunggu bait Allah. Di 1 Tawari pasal 16 ayat yang kelima. Coba kita lihat lagi 1 Tawari pasal 16 ayat yang kelima. Dicatat di situ juga saudara-saudara, 16 ayat yang kelima. Kepala Imam Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yael, Semimarot, Yehiel, Matija, Eliab, Benaya, Obed-Edom dan Yehiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceraca. Dia jadi pelayan, saudara-saudara. Dia melayani di bait Allah karena dia sudah tahu, dia sudah menikmati berkat tabut Allah itu, dan dia tidak mau kehilangan tabut Allah itu. Saudara, jangan kita sampai kehilangan pribadi Yesus dalam hidup. Amin. Jangan sampai Yesus tidak ada lagi dalam hidup. Izinkan Yesus masuk dalam hati. Obed-Edom tidak mau berpisah dengan hadirat Allah. Dan apa yang dia lakukan? Dia melayani Tuhan.
pelayanannya, saudara-saudara, bukan pelayanan yang besar. Dia seorang pemain musik. Dia hanya sebagai penunggu. Saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan dalam kita melayani Tuhan? Saudara memberi untuk Tuhan. Saudara melayani Tuhan. Saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tuhan menilai dan Tuhan memberkati. Dan Obed-Edom ini, dia melayani Tuhan karena dia cinta kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia tidak ada lagi embel-embel. Wah, kalau saya melayani saya diberkati. Tidak. Dia sudah menerima berkat itu. Di rumahnya dia sudah terima berkat. Makanya dia beri hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak mau kehilangan hadirat Allah. Saudara, cari Tuhan. Kau sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, jangan engkau lepaskan dia. Pegang tangan dia. Dan dikatakan tugas melayani bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan akan hadirat Allah. Obed-Edom ini lakukan, saudara-saudara, bukan karena keharusan, tetapi karena kerinduannya akan hadirat Allah. Obed-Edom tidak mau kehilangan momen dengan Tuhan. Saudara, jangan kehilangan momentum kita dengan Tuhan. Selama kita bisa beribadah, selama bisa kita cari Tuhan, lakukan itu dengan satu kerinduan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Amen. Saya mau menikmati hadirat Tuhan. Bukan karena suasana, tetapi dimanapun saudara berada, saudara rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan, jangan mau tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan kita tinggalkan Tuhan karena saudara mungkin kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan karena saudara mungkin ada dalam masalah yang besar. Jangan tinggalkan Tuhan karena saudara ada kepahitan. Tetapi saudara-saudara, teruslah mendekat dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus akan mengobatimu. Dia akan membalut luka hatimu. Asalkan apa, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Seperti Obed-Edom ini, dia mau melayani Tuhan. Dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Dia terus bekerja untuk Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk Tuhan. Amin. Saudara melayani Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan pagi hari ini beribadah, lakukan itu untuk Tuhan. Saudara memberi untuk Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan. Jangan saudara berpikir emannya, tetapi ketika saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan menilai, Tuhan menilik, dan Tuhan akan memberkati. Haleluya. Nah saudara-saudara, sebagai penutup, Obed-Edom ini, apa pelajaran yang kita dapatkan daripada Obed-Edom? Pertama, dia membuka hati menyambut hadirat Tuhan. Dia membuka hati untuk kehadiran Allah. Yang kedua, dia menghormati kekudusan dari tabut Allah itu. Dia menghormati kudusnya hadirat Allah. Dan yang ketiga, dia melayani dengan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dia mengalami berkat dalam kehadiran Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan hitung-hitung. Kadang-kala kita hitung-hitung masalah, kita hitung-hitung apa yang kita alami, tapi hitunglah berkat Tuhan itu. Amin. Makanya ada lagu lama, hitung-hitung berapa berkatmu tiap hari dalam hidupmu. Pagi hari ketika kita tarik nafas, oh kita masih hidup, itu berkat Tuhan yang besar. Amin. Makanya ketika kita masih, karena ada orang sudah tidur, bangun pagi sudah tidak bernafas. Tapi kalau kita bangun pagi, puji Tuhan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan ayat yang terakhir, saudara-saudara, satu pilihan
dari Tuhan kepada Yosua. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Biarlah ini menjadi pilihan kita pagi hari ini. Kita akan terus beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kita lihat Yosua, dia punya pendirian, dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Satu pilihan daripada Yosua, dia akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kepala keluarga hidup dalam takut akan Tuhan, keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau seisi saudara satu rumah diselamatkan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan menikmati berkat Tuhan itu. Makanya saudara-saudara, kepada anak-anak muda di sini, khususnya yang cowok-cowok ya, jadilah pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang anak-anak muda, lelaki yang takut akan Tuhan. Maka masa depanmu, keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini.